Bab 828. Aku adalah murid perkumpulan pedang kuno. Bayangan pedang itu seperti hujan deras, menyelimutinya ke arah warrior yang tanpa bisa ditembus. Semua orang di lapangan tahu bahwa bayangan pedang ini sebenarnya ilusi. Gerakan pamungkas yang sebenarnya tersembunyi di dalam bayangan pedang ini. Namun, dengan begitu banyak bayangan pedang, mana gerakan pamungkas yang sebenarnya? Di mata semua orang, warrior yang maju selangkah, kemudian mengarahkan tangan kanannya sedikit ke depan. Tring! Suara pedang yang menusuk bergema tiba-tiba di lapangan. Di mata semua orang yang ketakutan, langit yang penuh dengan bayangan pedang menghilang, kemudian sebuah pedang terungkap, tetapi ujung pedang itu ditangkap oleh warrior yang dengan 2 jari. Semua orang tercengang, termasuk pria berbaju biru dari perkumpulan pedang kuno. Warrior yang menggerakkan jarinya sedikit, dan pedangnya bergetar hebat. Kemudian, mata pria berbaju hijau itu menyusut dengan keras, dan berkata, Kamu benar-benar menghapus hubungan antara pikiranku dan pedang. Pedang hitam hidup. Setelah murid-murid perkumpulan pedang kuno menjadi murid bagian dalam, mereka dapat pergi ke gundukan pedang untuk memilih pedang, asalkan mereka menemukannya. Pedang mereka sendiri yang cocok, dan pedang itu bersedia, mereka akan menyimpan pedang di diafragma, dan menggunakan energi hitam untuk memelihara tubuh pedang siang dan malam, sehingga dapat mengintegrasikan diri dengan pedang, yaitu, keduanya saling membangun kontak pikiran. Jika ada hubungan antara pedang dengan orang tersebut, maka orang tersebut dapat menganggap pedang sebagai bagian dari tubuhnya sampai batas tertentu. Dengan demikian kekuatan yang diberikan secara alami akan jauh lebih kuat. Alasan mengapa dia terkejut adalah karena sangat sulit untuk menghapus hubungan antara pedang dan pemilik pedang. Untuk dapat melakukan ini, hanya ada 2 poin. Satu adalah kekuatan lawan jauh melebihi master pedang, dan yang lainnya adalah pedang itu sendiri dilepaskan secara aktif. Warrior yang melihat pedang di tangannya. Pedang itu panjangnya sekitar 4 kaki dan lebarnya hanya 1 jari. Bilahnya halus dan bersinar dengan pedang Hanguang. Di antara pedang yang pernah dilihatnya, itu tidak terhitung terbaik, tapi tidak lemah, setidaknya sangat berguna baginya sekarang. Bagaimanapun, pedang ini juga alam Dao. Siapa kamu? Pria berbaju hijau itu memandang warrior yang matanya tidak menghina seperti sebelumnya, sebaliknya dia serius. Dia bilang dia murid perkumpulan pedang kuno. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang. Semua orang mendongak dan melihat Cecil perlahan berjalan ke arah mereka dengan selusin orang setengah baya. Cecil memandang warrior yang matanya penuh niat membunuh. Jika tatapan bisa membunuh, warrior yang mungkin telah mati ratusan kali lebih awal. Pria berbaju hijau itu melihat ke arah warrior yang, lalu berkata, Kamu bukan murid perkumpulan pedang kuno. Haha. Cecil tiba-tiba tertawa, dia menunjuk Granny Lee dan yang lainnya di samping, dan berkata, Pernahkah kamu mendengar? Warrior yang memalsukan diri sebagai murid perkumpulan pedang kuno, sekarang buktinya sudah pasti, kalian semua yang berhubungan dengannya akan mati. Terutama keluarga Li kalian, mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada kota Tiangang di dunia ini, dan keluarga Fan kalian juga tidak dapat melarikan diri. Semua orang di keluarga Li dan 2 saudara perempuan dari keluarga Fan telah mengubah wajah mereka. Kekuatan perkumpulan pedang kuno ini bukanlah lelucon. Keduanya akan musnah. Keluarga Fanku tidak mengenalnya, dan aku tidak tahu bahwa dia berpura-pura menjadi murid perkumpulan pedang kuno. Pada saat ini, Letitia Fan berbicara tiba-tiba. Melanie Fan ingin mengatakan sesuatu,
tetapi dia diseret di belakangnya, dan dia menatap tajam. Warrior yang melirik Letitia Van dan Melanie Van. Letitia Van meliriknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sementara yang terakhir menatapnya dengan sedih dengan mata meminta maaf, tak berdaya, lebih sedih. Warrior yang tersenyum pada Melanie Van, memberi isyarat agar dia tidak khawatir, lalu memandang Granny Lee ke samping. Granny Lee hendak berbicara, tetapi Gino Lee di sampingnya tiba-tiba berkata, "Granny, kamu harus bertanya dalam hati, jika saudara ini benar-benar mengenalmu dan kalian berteman, kamu tidak bisa mengkhianati temanmu untuk bertahan hidup. Meskipun kota Tiangangku lemah, tapi tidak boleh kehilangan prinsip sebagai manusia." Warrior yang melirik Gino Lee dan berkata, "Jika ada kesempatan, aku akan menyelamatkan hidupmu. Kamu tidak boleh kehilangan prinsipmu, ini hal yang bagus." Pria berbaju hijau itu tiba-tiba berkata, "Sayang sekali prinsip tidak bisa menyelamatkan hidupmu." Seperti yang dikatakan Nona Cecil, setelah hari ini, tidak akan ada lagi kota Tiangang. Mendengar kata-kata pria berbaju hijau itu, Granny Lee dan yang lainnya memucat, kemudian Granny Lee ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Warrior yang dan dia memang bukan teman, tetapi pria itu telah menyelamatkannya berkali-kali. Akan terlalu tidak berterima kasih untuk keluar saat ini untuk mengklarifikasi hubungan dengan Warrior yang. Tapi jika tidak memberitahu, bagaimana kota Tiangang bisa menahan amarah perkumpulan pedang kuno hari itu? Granny Lee sangat kusut di hatinya. "Murid puncak yang mana kamu?" Pada saat ini, Warrior yang tiba-tiba menatap pria berbaju hijau itu dan bertanya. "Puncak King Cheng," kata pria King Shan. "Lalu apakah kamu tahu dari puncak mana aku berasal?" kata Warrior yang. Pria berbaju hijau itu menyipitkan matanya dan berkata, "Sekarang, kamu masih ingin menipuku? Apakah kamu muridku dari perkumpulan pedang kuno? Benar-benar konyol. Sombong." Warrior yang tiba-tiba berteriak, "Aku murid sejati puncak pedang langit. Secara generasi, kamu seharusnya memanggilku paman guru atau kakak seperguruan dengan hormat, tetapi di depanku, kamu telah berulang kali tidak sopan. Hari ini, aku akan mengajarimu menggantikan guru dan memberitahumu mengapa bunga itu begitu populer." Dengan mengatakan itu, Warrior yang melangkah maju, hanya dalam satu langkah. Warrior yang muncul di depan pria berbaju biru dalam sekejap, dan kemudian, cahaya pedang langsung menuju alis pria berbaju biru. Pada saat itu, kecepatannya sangat cepat, seperti berlari ke guntur. Pria berbaju hijau itu terkejut. Dengan lambaian tangan kanannya, sebuah pedang muncul di tangannya. Kemudian dia menusuk pedang Warrior yang. Ketika kedua pedang itu hendak saling bersentuhan, pedang Warrior yang tiba-tiba membelok sedikit, menusuk sisi ujung pedang pria berbaju hijau dengan sudut yang sangat sulit. Dengan tang, pria berbaju hijau itu sedikit gemetar dan hampir jatuh, yang membuat pria itu di kemeja hijau terkejut. Dan pada saat ini, pedang Warrior yang datang ke dadanya seperti ular berbisa. Pria berbaju hijau mengecilkan pupilnya, kaki kanannya terbanting ke tanah, langkah pedang tanpa bayangan. Saat suara pria berbaju biru jatuh, sosok pria berbaju biru tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 30 kaki jauhnya. Namun, pada saat dia baru saja mendarat, sebuah pedang tiba-tiba muncul di dadanya dengan aneh. Pria berbaju biru itu ketakutan, membanting kaki kanannya lagi dan menghilang di tempat. Baru kali ini, ketika dia menghilang di tempat, cairan merah terang terlempar dari tempatnya berdiri. Warrior yang mengambil pedang dan berdiri,
Tidak mengejarnya, tetapi dengan dingin menatap pria berbaju biru yang muncul 60 meter jauhnya, dan berkata, pedang ini untuk membuatmu memahami apa yang lebih rendah dan urutan. Semua orang di lapangan terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa, terutama Cecil dan yang lainnya. Mereka tidak menyangka bahwa murid dari perkumpulan pedang kuno bukanlah lawan warrior yang. Dan, dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan warrior yang telah sangat meningkat. Tuhan, apakah dia monster? Granny Lee dan yang di sampingnya juga kaget. Pria berbaju hijau itu adalah murid perkumpulan pedang kuno, dan alamnya adalah alam bangsawan. Terlebih lagi jiwa pedangnya, meskipun dia hanya seorang alam bangsawan tingkat menengah, tetapi dengan kekuatannya, bahkan melawan beberapa master alam kaisar sudah cukup untuk mengalahkannya. Tapi warrior yang mengalahkannya dengan begitu mudah. Granny Lee dan Letitia Van memandang warrior yang. Awalnya, mereka merasa hampir menyentuh kekuatan sebenarnya dari warrior yang. Namun, sekarang mereka menemukan itu. Warrior yang lebih misterius dan lebih kuat dari yang mereka kira. Adapun Melanie Van, ketika dia melihat warrior yang mengalahkan pria itu dengan pedang, dia bersorak gembira, tetapi saudara perempuannya melotot tajam. Pria berbaju hijau itu menatap dadanya. Di dadanya, ada bekas luka yang panjangnya lebih dari 10 cm. Darah terus mengalir dari bekas luka itu. Setelah beberapa saat, pakaian di dadanya ternoda merah. Pria berbaju hijau itu menarik napas dalam-dalam dan menatap warrior yang. Cahaya dingin melintas di matanya dan berkata, puncak pedang langit. Bahkan jika kamu surga Tianjian, bagaimana dengan itu? Kapan puncak King Fengku diatur oleh puncak pedang langitmu? Kata-kata itu jatuh, kotak pedang di belakangnya sedikit bergetar, lalu datanglah cahaya pedang dari dalam, membumbung ke langit. Pria berbaju hijau itu menunjuk warrior yang dengan tiba-tiba, dan berteriak, guntur. Boom. Tiba-tiba, langit di atas pria berbaju hijau ditutupi dengan awan gelap, kemudian, sambaran petir menembus langit dan menembak ke arah warrior yang dalam bentuk pedang. Pedang guntur ini sangat cepat dan kuat. Dalam proses peledakan ke arah warrior yang, ia membawa guntur panjang dan ekor kilat yang dengan keras menggetarkan ruang, dan momentumnya menakutkan. Warrior yang menyipitkan matanya, melambaikan tangan kanannya, dan pedang panjang di tangannya terlepas, berubah menjadi cahaya pedang dan menembaki pedang petir itu. Hancurkan. Saat suara warrior yang jatuh, pedang warrior yang bertabrakan dengan pedang guntur. Kemudian, di mata semua orang, pedang guntur bergetar hebat dan udara pecah berkeping-keping. Cahaya pedang berlalu, dan pedang warrior yang terbang kembali di depan warrior yang gemetar hebat, tampak bersemangat dan bahagia. Bagaimana ini mungkin? Mata pria berbaju biru itu penuh dengan keterkejutan. Keterampilan pedangnya adalah alam dao tingkat menengah, dan dia telah berkultivasi hingga 90% sempurna, bahkan di alam kaisar. Jangan pikirkan itu dengan mudah, dan orang di depannya melepaskan diri dengan begitu mudah. Pria berbaju hijau terkejut, sementara Granny Lee dan yang lainnya di samping terkejut, terutama Granny Lee dan Letitia Van. Kedua wanita itu tidak pernah memikirkan warrior yang ternyata sangat kuat. Apakah ini kekuatan yang sebenarnya? Agaknya pria berbaju hijau, Granny Lee dan yang lainnya, Cecil dan lainnya ketakutan, karena warrior yang ini benar-benar menakutkan, bahkan jika dia bukan murid perkumpulan pedang kuno, dengan kekuatan dan bakat pedang yang dimilikinya, tidaklah sulit untuk menjadi murid dari perkumpulan pedang kuno. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba mengambil pedang panjang di tangannya dan berjalan ke arah pria berbaju hijau,
Tidak membedakan antara benar dan salah, mengetahui bahwa kamu salah, tetapi masih melakukannya. Hari ini, aku akan membunuhmu demi perkumpulan pedang kuno. Kamu, apakah kamu benar-benar murid perkumpulan pedang kuno? Wajah pria berbaju hijau itu agak jelek. Bersambung.